Orang seperti kita, Homo sapien itu sudah hidup ratusan juta tahun yang lalu mungkin. Dan mereka yang sudah mati, mereka yang disebut pahlawan, mereka disebut hebat sekalipun, mau Thomas Alva Edison tadi yang sebut, tetap aja tidak berkomunikasi dalam hal apapun. Bahkan ketika saya bicara di hadapan kalian semua, sebenarnya kalian sedang berbicara dengan diri kalian tentang saya, tentang suasana, tentang materi, atau tentang diri kalian sendiri. Prinsipnya kalian sedang bicara. Betul ya? We cannot not communicate. Kita tadi bisa saksikan bagaimana Pak Wali Kota menyampaikan begitu luar biasa kemampuan dalam konteks public speaking. Kita ada BCO Classroom. BCO Classroom itu gratis untuk teman-teman yang belum mampu kuliah. Kalau teman-teman kan udah mampu kuliah, nah BCO Classroom itu untuk yang belum mampu kuliah. Kita kasih mereka gratis. Mereka belajar selama 3 bulan dan ini udah ada angkatan keempat. Apa yang mereka dapat? Yang pertama adalah materi NLP, Neuro Linguistic Programming. Programming. Kalau Anda belajar materi NLP, ada itu kelasnya NLP Indonesia Society, dalam 1 minggu Anda harus bayar 28 juta di luar penginapan dan akomodasi. Nah, di BCO Classroom kita kasih gratis. Ada lagi apa? Of attraction. Ada lagi apa? Hipnoterapi. Ada lagi apa? Speaking. Kan di posisi seperti ini, jadi pertanyaan saya yang pertama tuh bagaimana sih cara mengevaluasi agar diri itu tidak ego, atau gimana caranya ya biar kita tuh bisa ngebuang rasa ego gitu. Yang kedua tentang tokoh panutan. Di sini saya mempunyai seorang tokoh panutan. Di sini siapa yang nggak tahu Mata Najwa? Tahu semua kan? Saya terinspirasi dari Mbak Najwa, dari cara public speaking dia itu mungkin menurut saya itu wah banget, kok bisa gitu. Ada orang yang emang beliau tuh kayak kalau saya lihat tayangan ulang tuh saya sukanya dia tuh kayak bisa nge-skak orang dengan cara public speaking dia. Dan hari ini di acara AMT saya bertemu dengan Bapak Fauzi Albara. Saya terkejut karena Bapak Fauzi Albara ini tadi nggak kuliah katanya. Maaf. Tadi katanya nggak kuliah. Nggak kuliah? Ya. Nah, saya kaget karena kok bisa Bapak Fauzi Albara ini dengan cara apa ya, public speakingnya itu lancar, terus bisalah saya sendiri aja termotivasi dengan Bapak Fauzi. Saya pengen bisa kayak gini, bisa pengen berbicara dengan lancar atau bisa menjadi contoh yang menginspirasi buat orang. Itu kalau boleh tahu Bapak Fauzi Albara tuh dulu termotivasi dari siapa sih? Baik, untuk yang ketiga tentang circle. Las. Mengenai circle, mungkin dulu katanya Bapak Fauzi Albara mempunyai tokoh panutan seperti Slang. Dari pergaulan pun pastilah kayak teman-temannya yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kan namanya teman, nggak mungkin loh kita kayak pergi ninggalin mereka gitu aja, ya kan? Jadi pertanyaannya bagaimana sih cara agar dulu Bapak Fauzi Albara ini merubah kehidupan dari hal seperti itu. Bahkan kalau bisa bagaimana agar teman-teman kita yang seperti itu tuh bisa ikut dengan perubahan diri kita. Mungkin seperti merasa menganggap kita itu menginspirasi mereka. Sekian, cukup. Oke, untuk pertanyaan saya minta di akhir nanti ya. Saya akan jawab kedua dulu.
Najwa Shihab itu ya salah satu seorang public speaker yang luar biasa. Dan kita sama-sama dari jurnalis ya. Jadi beliau jurnalis, saya juga jurnalis gitu. Karena memang apa ya? Sederhananya mungkin jurnalis itu karena banyak tahu aja. Kenapa mereka banyak tahu? Karena banyak berhubungan dengan orang-orang yang tahu. Kan narasumber itu kan jadi kita itu bisa nulis karena kan ada narasumber. Narasumber itu yang kita tanya adalah orang yang tahu terhadap sebuah peristiwa atau sebuah kondisi atau sebuah aturan gitu. Jadi karena saking seringnya bertemu dengan orang, kalau saya mungkin dari tahun 2006 saya jadi wartawan sampai dengan sekarang udah berapa tahun tuh? Belasan tahun ya. Udah belasan tahun dengan jadi wartawan, jadi bertemu dengan berbagai macam orang dengan keilmuannya yang sangat luar biasa, yang mereka banyak cerita tentang saya tentang berbagai hal. Artinya ketika saya menyampaikan sesuatu, ada yang disampaikannya. Ya gitu ya maksudnya ya. Saya menyampaikan sesuatu nih, ada kayak misalkan teko gitu mau dikucurin ke gelas, kalau isinya nggak ada ya nggak bakalan keluar. Maka isinya harus ada. Nah isinya ada itu dari mana? Saya dari diskusi dengan orang, saya ngobrol dengan orang, saya baca buku. Ya, saya kira Najwa Shihab juga sama, nggak mungkin enggak. Karena pasti itu adalah satu hal yang wajib terjadi terhadap seorang public speaker. Itu secara naluriahnya, dia harus baca buku. Kenapa? Sebab karena di dalam buku itu ada kosakata. Yang disampaikan oleh kita itu sebagai seorang public speaker adalah kosakata. Nah, kosakata itu ada di dalam otak kita karena kita baca buku. Kalau nggak baca buku ya rada repot memang. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, latihan memang ada teknik-teknik ya public speaking ini. Ada teknik-teknik latihan kayak misalkan latihan artikulasi. Saya itu latihan artikulasi dengan nyanyi. Satu anak petani pergi potong lalang, satu anak petani dengan parang pergi potong lalang, dua anak petani pergi potong lalang, dua satu anak petani dengan parang pergi potong lalang, tiga anak petani pergi potong lalang, tiga dua satu anak petani dengan parang pergi potong lalang, 20 anak petani pergi potong lalang, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 anak petani dengan parang pergi potong lalang. Saya latihan untuk apa? Pesan artikulasi dan intonasi. Iya kan? Kan jelas artikulasinya. Kalaupun cepat 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak petani dengan parang pergi potong lalang. Dan kita ngitung terbalik. Fokus gitu, latihan fokus juga. Kan latihan artikulasi, latihan intonasi, begitu caranya. Kalau saya latihannya dengan bernyanyi. Ada lagi. Saya berlatihnya dengan membaca tapi disuarakan. Karena di dalam kepala kita belum ada, maka saya baca buku tapi disuarakan. Dengan demikian itu tidak masalah bagi saya. Kita semua, nah gitu, boleh dinadakan. Itu dengan sendirinya akan membantu kita untuk mudah. Setelah itu apa? Jam terbang. Kayak misalkan sekarang sudah biasa aja berhadapan dengan banyak orang, ya jam terbang. Dulu ya keringetan ketika bertemu sama. Jadi semuanya proses. Bagaimana bisa dibayangkan dulu saya seorang pembicara yang tidak sekolah, di depan saya itu para dokter, manajemen rumah sakit, para perawat. Ngomongin otak di depan mereka-mereka yang memang berurusannya dengan otak gitu loh. Cuma bedanya mereka hardware, saya software. Saya ngomongin software, mereka urusannya hardware, mereka urusannya anatomi. Saya urusannya ke perilaku, kebiasaan, ke habit, ke pelayanan, ke emosional gitu. Itu aja bedanya. Nah kaitan dengan tokoh panutan, saya punya tokoh panutan pembicara itu banyak. Anthony Robin, udah semua ringin, Ipo Santosa, Meridiana. Kalau perempuannya Meridiana. Terus siapa lagi? Bong Chandra.
Bung Chandra keren tuh, anak muda yang keren banget. Dia sekitar tahun 2000, usianya 18 tahun, dia udah jadi pembicara hebat internasional loh. Oke, pentingnya kita menjadi seorang pembicara. Anda tadi bisa saksikan bagaimana Pak ngomong kan. Punten kalau di kalangan kita wartawan, nggak spesial. Tapi dengan penyampaian yang sangat luar biasa, menjadi seolah-olah spesial banget. Ya kan? Itu pentingnya public speaking. Public speaking itu bagaimana kita punya ide bisa tersampaikan sehingga kalian nanti pada momen pitching di depan para investor, kalian punya ide misalkan sebuah aplikasi misalkan, kalian punya ide sebuah aplikasi buat asal itu ketika disampaikan, misalkan tolong sampaikan dalam waktu 15 menit. Dengan public speaking yang bagus, ide kita sampaikan, kemudian orang akan terinfluence dan setelah terinfluence orang akan memberikan sesuatu. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang ketiga, saya dulu tokoh panutannya slang. Kemudian ya orang-orang yang inilah, yang dulu mereka nggak benar sekali, kalau sekarang kan udah benar. Tapi memang itu perkembangan otaknya begitu. Perkembangan otaknya itu adalah perkembangan sistem dengan neokortek, belum neokorteknya belum tumbuh. Dulu itu saya sekolah SMA di Madrasah Aliyah. Dulu kan pakai peci kalau Madrasah Aliyah, dilipetin. Masuk jam 10, pulang jam 11. Mungkin semua teman-teman juga ngalamin itu, kan masa-masa itu udah biasa. Tapi pertanyaannya kenapa orang di masa-masa SMP, SMA itu nakal? Pertanyaannya itu kan. Karena mereka mencari teman. Temulah temannya yang nakal, jadi nakal. Tapi kan tidak hanya yang nakal kan di masa remaja. Ketika dia temunya dengan orang-orang yang baik, maka dia akan baik. Nah, bagaimana kemudian saya berubah dari SMA yang mulanya karena mulai tumbuh kesadarannya, neokortek, mulai kasihan ke orang. SMA itu ya mulai kasihan ke orang. Ya Allah, orang tua saya gitu ya. Kondisinya begini. Pokoknya saya harus menyelesaikan kehidupan saya yang sekarang yang merampok orang tua, membuat orang tua itu nangis hampir tiap hari gitu kan karena perilaku kita, baik yang kita sadar ataupun kita tidak sadar gitu. Akhirnya mulai melakukan perubahan. Dengan cara apa setelah itu? Saya baca buku terus, saya ubah circle. Terus bagaimana hubungan saya dengan teman-teman yang saya yang lain? Biasa. Kita nggak bermusuhan. Kita hanya mengubah bagaimana kebiasaan kita. Kayak misalkan gini, kalian dulu sekolah di SMA dengan teman-teman SMA. Sekarang kalian kuliah, ya sama begitu, hanya pindah circle aja. Ketika kalian ketemu dengan anak-anak teman-teman kalian SMA, ya reunian aja gitu. Tapi kan ini persoalannya frekuensi, intensitas pertemuannya yang nanti akan berkurang. Yang kita harus buat berkurang. Kalau misalkan circle yang kita berikan diri kita serahkan diri kita ke circle yang ini, misalkan satu circle yang lama, maka kita akan jadi begitu.